Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 35 hingga 58. Saya membaca ayat yang ke-58. Firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tema renungan hari ini yaitu teguh dalam iman dan setia melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kematian adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Kematian adalah bagian dari natur kehidupan manusia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kehidupan setelah kematian? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh banyak orang sepanjang zaman. Jemaat di Korintus juga bertanya hal yang sama kepada Paulus. Mereka bertanya berkaitan dengan kebangkitan orang mati. Karena mereka memiliki pandangan bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Dan tidak ada kebangkitan tubuh. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam bagian ini dia menjelaskan tentang adanya kebangkitan tubuh. Paulus menjelaskan bahwa orang yang mati secara fisik tubuhnya akan binasa. Tetapi dia akan diberikan tubuh rohani, tubuh kemuliaan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak akan binasa. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak akan lagi mengalami kematian. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kematian itu bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala sesuatu. Karena setelah kematian ada satu kehidupan baru, kehidupan yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan setelah kematian itulah yang menjadi suatu pengharapan bagi orang percaya. Nah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ini menjadi suatu pengharapan bagi kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan keselamatan dari Tuhan. Bahwa kehidupan kita yang sementara ini tetap memiliki suatu nilai. Hidup kita itu begitu bernilai karena kebangkitan Kristus membawa satu kemenangan sekaligus pengharapan pada kekekalan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena itu Rasul Paulus dalam ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudara jangan goyah, tetap teguh di dalam iman, tetap giat, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, pengharapan akan kebangkitan Kristus harusnya membawa kita untuk dapat memaknai keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Tidak goyah walaupun kita menghadapi pergumulan, walaupun kita menghadapi tantangan dalam hidup kita hari ini. Yang kedua, harusnya pengharapan kehidupan yang kekal itu membawa kita untuk tetap giat, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Karena pelayanan kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ada nilai kekekalan, ada mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagi kita yang tetap teguh di dalam iman dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan dalam iman. Mungkin karena masalah ekonomi, mungkin karena masalah keluarga, mungkin karena sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau mungkin saudara berdoa dan sampai saat ini seakan Tuhan belum menjawab doa kita, dan saudara mulai meragukan iman kepada Kristus. Saudara mulai tawar hati. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon agar Tuhan meneguhkan iman kita. Hari ini ada di antara kita yang sudah melayani Tuhan. Dan saudara mulai tawar hati, saudara mengatakan, sia-sia kami melayani. Kami tidak dapat penghargaan. Dan rasa-rasanya pelayanan kita tidak berdampak. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita. Jeripayamu, pelayananmu, pekerjaanmu untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Oleh karena itu hari ini
Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Tetap teguh, tetap kuat dalam iman di tengah-tengah tantangan hidup. Di tengah-tengah tantangan hidup sekalipun, marilah kita tetap setia melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oh, pujilah Tuhan.